Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar dan bekerja di dunia ilmu kesehatan hewan dan dunia peternakan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita kerjakan bermanfaat masalah dunia akhirat untuk kita semuanya dan semua masyarakat. Diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini tanggal 10 Mei 2022, saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan ilmu kesehatan hewan, yaitu pokok bahasan pemeriksaan fisik kesehatan hewan. Jadi tujuan dari ilmu ini, pemeriksaan fisik kesehatan hewan ini apa? Satu, untuk mengetahui status kesehatan hewan. Jadi dari pemeriksaan fisik nanti kita akan mengetahui hewan ini sehat atau sakit. Jadi untuk mengetahui status kesehatan hewan itu tujuannya. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak bisa membedakan mana hewan sakit, mana hewan sakit. Apalagi sekarang istilahnya lagi ada wabah penyakit mulut dan kuku atau FMD. Nah itu kan, jadi kan banyak hewan yang mengalami gejala subklinis. Jadi artinya belum terkenali, tapi dia sudah dalam kondisi berjalan penyakit dengan klinisnya. Nah dengan ilmu pemeriksaan kesehatan hewan ini, nanti kita sedini mungkin bisa menangani kasus penyakit yang akan muncul. Nah sekarang saya mulai. Jadi pemeriksaan fisik kesehatan hewan kita mulai dari kepala. Nah, kepala dulu ya, kepala. Jadi kalau saya akan bicara masalah katakanlah masalah fisik individual enggak, tapi ini fisik kesehatan saja. Jadi pertama kali kita melihat dari mata. Jadi kalau hewan yang sehat itu mata bersinar, seger cahaya, mata bersinar. Jadi istilahnya kalau orang mengatakan berdinas. Kemudian responsif. Jadi ketika katakanlah kita mau maju sedikit, dia refleksnya cepat. Itu sehat. Tapi kalau saat ini sakit, refleksnya juga akan lambat. Jadi bersinar kemudian refleksnya cepat. Kemudian matanya bersih, tidak ada cairan apapun. Jadi kalau mata ada mengandung air, berair, berarti itu kurang sehat. Ada kotoran juga tidak sehat. Contoh ada kotoran dengan cacingan, kurang nutrisi, kotor. Kemudian mata warnanya juga harus normal. Mata contohnya katakanlah banyak istilahnya lama, kalau orang Sunda mengatakan, seperti katakanlah ada cairan kental yang menempel, itu tidak sehat, ada infeksi mata. Biarpun salah satu maupun dua-duanya. Kemudian mata misalnya katakanlah warnanya keputihan juga tidak normal. Kemudian mata palpebranya atau istilahnya kelopaknya membengkak, tapi juga tidak sehat. Nah, nanti dari situ nanti kita bisa mengenali. Kemudian kalau yang tapi kalau yang saya terangkan tadi, contohnya katakanlah mata bengkak, kemudian mata mengandung belek atau mengandung eksudat, itu berarti menunjukkan terjadi penyakit hanya di sekitar mata. Tapi kalau berair tidak, bisa sistemik, atau kotor bisa sistemik, cacingan. Nah, nanti tapi yang paling spesifik mata itu nanti akan menunjukkan status kesehatan organ dalam.
Dari mana? Dari konjungtiva mata. Nanti pada kesempatan berikutnya akan saya sampaikan setelah praktek bagaimana pemeriksaan fisik secara praktek di lapangan. Kalau sekarang ini saya menyampaikan teorinya dulu. Teorinya, nah besok kita tinggal prakteknya. Jadi kalau mau melihat kondisi status organ dalam, kita lihatnya namanya konjungtiva mata. Konjungtiva mata ini konjungtiva mata. Nah, tapi kalau konjungtiva mata ini melihatnya harus bilateral atau kedua-duanya. Nah, beda sama dengan katakanlah dia sakit mata, katakanlah bengkak, itu bisa unilateral hanya satu saja. Tapi kalau konjungtiva ini harus unilateral dua-duanya. Contoh mata, katakanlah kalau normanya konjungtiva mata atau selaput lendir mata ini normanya warnanya pink. Tapi jika warnanya itu putih atau pucat, berarti itu gangguan sistemik. Biasanya apa? Karena anemia. Apa? Contoh bisa karena kekurangan makanan, bisa karena parasit 2, endo. Contoh cacingan paling utama. Nah, cacingan parasit, jadi pasti akan mengakibatkan anemia cacingan. Karena satu ekor cacing dewasa itu setiap hari mengkonsumsi 0,3 mili darah satu cacing dewasa. Jadi cacing atau parasit dia bersifat sebagai parasit menghisap itu ketika sudah dewasa. Ketika masih telur itu dia belum berikan. Kalau sudah dewasa satu ekor cacing dewasa menyerap 0,3 mili darah per hari. Ya bayangkan sementara darah itu yang membawa nutrisi, membawa oksigen yang bertugas untuk metabolisme dari recovery jaringan. Jadi ketika cacingan kronis pasti akan mengakibatkan konjungtiva mata ini warnanya akan berubah menjadi pucat atau icterus. Nah kemudian yang berikutnya nanti kalau pokok bahasa cacingan di event berikutnya. Dan kemudian kalau seandainya katakanlah warnanya merah sekali, kalau merah sekali namanya itu hiperemi atau bendung darah. Kenapa? Itu menunjukkan kalau sampai konjungtiva mata ini warnanya sangat merah sekali, tapi harus bilateral dua-duanya. Jadi kalau merah sekali dua-duanya, kalau pucat dua-duanya atau unilateral, itu menandakan berarti ada peradangan pada organ dalam. Biasanya batuk, infeksi pada bronkus atau pada paru-paru. Ya, karena batuk terjadi bendung darah atau hiperemi. Atau kemudian yang lain contoh enteritis. Enteritis atau radang usus halus itu juga pasti ini akan terjadi merah karena bendung darah. Itu istilahnya efek sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika jadi peradangan itu tubuh efeknya memang istilahnya berusaha untuk mensuplai darah lebih banyak, makanya jadi bendung darah. Kenapa? Tubuh itu sistem imun dia sendiri untuk mempercepat recovery jaringan. Nanti ada pembahasan radang sendiri ada. Nah, contohnya tadi kalau kembali lagi ke yang icterus atau pucat, yang pucat tadi itu kebanyakan kalau di ruminansia, sapi, kambing, domba itu cacing hati. Nah, ketika katakanlah istilahnya itu hatinya itu katakanlah secara kronis terinvestasi cacing hati atau fasciola hepatica, fasciola gigantica, itu mengakibatkan gagal fungsi hati. Sementara fungsi hati ini adalah tugasnya metabolisme secara umum. Jadi pusatnya metabolisme adalah di hati. Nah, pencernaan lembutnya makanan itu adalah di hati. Kalau salah pencernaan itu pencernaan istilahnya sistem pencernaan kasarnya. Nah, setelah diabsorpsi semuanya akan di metabolisme di hati. Nah, ketika hati ini sudah rusak karena cacing, otomatis akan terjadi kegagalan fungsi hati. Makanya ketika hati ini rusak akan mengakibatkan penyakit metabolik yang lain. Makanya kalau sesuai agama Islam benar sabda Rasulullah, jadi yang namanya tubuh seseorang atau tubuh individu organisme itu baik ketika hatinya baik, buruk juga hatinya buruk. Contoh ketika gagal hati, akhirnya hati tidak mampu memetabolisme lemak. Nah, ketika lemak tidak mampu dimetabolisme, akhirnya mengakibatkan menjadi lemak yang trigliserida atau lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini tidak susah untuk dimetabolisme, akhirnya menjadi plak-plak pada dinding pembuluh darah. Akhirnya ketika dinding pembuluh darah itu jadi plak-plak, akhirnya mengakibatkan secara fisiologi jantung
Karena ada penyebatan jantung setelah fisiologi berusaha memompa keras, akhirnya jadi tekanan darah tinggi. Itu fisiologi. Nah ketika akhir seperti itulah terjadi stroke dan sebagainya itu ya gara-gara karena gagalnya fungsi hati. Kemudian contoh hati tidak mampu memetabolisme glukosa, mengakibatkan akhirnya kadar glukosa dalam darah. Glukosa ini kan senyawa kompleks. Ya harusnya untuk dimetabolisme di dalam sel harus menjadi senyawa yang sederhana. Nah, karena senyawa kompleks ini akhirnya dia jenuh di dalam darah. Ya, ketika di dalam darah, akhirnya kadar gula dalam darah jadi tinggi, diabetes. Nah akhirnya singkat cerita ketika katakanlah gagal metabolisme lemak, gagal metabolisme glukosa, mengakibatkan darah menjadi pekat, akhirnya filter di ginjal itu menjadi jebol, gagal ginjal. Kemudian gagalnya metabolisme protein mengakibatkan apa? Tekanan osmotik menjadi terganggu. Akhirnya terjadi apa? Uremia. Kemudian akhirnya menjadi katakanlah akumulasi cairan di dalam paru-paru. Itu karena secara sistemik gagalnya metabolisme hati. Jadi semua penyakit sebenarnya jadi gagalnya hati. Intinya kembali lagi ke dunia peternakan. Kalau katakanlah hewan kita itu adalah pengen produktif sehat, itu intinya bagaimana kita menghindarkan segala parasit atau agen apapun yang mengakibatkan rusaknya hati. Karena ruminansia ya rata-rata fasciola hepatik, cacing hati. Makanya penanganan pemberian obat cacing diusahakan minimal 3 bulan sekali, paling bagus 2 bulan sekali. Kemudian terlalu panjang lebar. Kemudian ini kita kembali kepada pemeriksaan fisik. Nah setelah kita sudah periksa mata, kemudian kita kembali ke hidung. Hidung itu semua hewan memiliki moncong hidung atau cermin hidung kalau bahasa yang benar. Cermin hidung semua hewan, mau sapi, mau kambing, mau domba, mau anjing, mau kucing, semuanya dingin lembab. Nah ketika cermin hidung atau moncong hidung ini, terutama kalau sapi ini kan kelihatan sampai berair. Nah sampai dia kalau sapi ini kering, ini menunjukkan dia berarti demam. Entah kalau menjawabnya berarti dia demam. Dari sini berarti kan kita bisa menentukan berarti obat apa yang kita pilih. Obat ini butuh katakanlah obat penurun panas contohnya. Nah nanti harus lengkap dulu tapi untuk menentukan diagnosa itu kita harus melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Nah kemudian setelah itu hidung ini yang demam yang normal pokoknya basah. Minimal dia dingin tidak boleh panas. Jadi kalau panas atau kering berarti mau sapi, mau anjing, mau kucing, mau kambing domba, mau babi sekalipun berarti tidak sehat. Tandanya dia terjadi demam. Kemudian yang berikutnya lubang hidung. Lubang hidung normal juga kering, tidak ada apa-apa. Jadi kalau lubang hidung ini ada cairan, entah itu cairan bening, encer, ataupun cairan mukus kental warna kekuningan, itu berarti ada infeksi saluran pernafasan. Biasanya kalau cairannya masih serus atau encer, itu berarti dia tadi infeksi awal, biasanya infeksi virus. Nah nanti kalau udah kental, berarti infeksi udah kronis, itu udah infeksi bakteri, infeksi sekunder oleh bakteri. Kemudian yang berikutnya hidung sudah, kemudian setelah itu kita ke mulut. Mulut kita lihat dari bibir. Bibir yang lemah sama, bibir yang lemah itu basah, bukan kering. Nah bibir yang kering juga sama, menunjukkan antara dehidrasi sama menunjukkan demam. Jadi antara moncong hidung sama bibir ini sinkron bibir. Kemudian juga tidak boleh ada keropeng, tidak boleh ada apapun. Nah, contoh kalau sampai ada katakan contoh ada bintik-bintik atau ada bintik-bintik radang vesikel itu berarti ya. Contoh kalau di rumah berarti ada penyakit orf namanya. Nah kemudian sama setelah itu melihat dalamnya bibir. Dan bibir yang warnanya normal juga sama, katakanlah basah ya pun katakanlah. Jadi basahnya bukan berarti karena dia terkena ini ya, air bukan. Nah itu ketika kering sama menunjukkan dehidrasi atau demam. Setelah itu melihat gingiva atau gusi. Nah gusi ini menunjukkan sama dengan konjungtiva mata. Kalau gusi ini yang normal adalah warna pink. Kalau gusi ini warna putih sama, ini anemia. Kalau merah sekali sama, berarti tadi pernah peradangan. Satu melihat lidah sinkron lagi sama ini. Ya, lidah juga sama. Lidah ini yang normal juga pink. Kalau putih karena putihan ada kotoran aja. Jadi jadi kalau lidah ini katakanlah warnanya pucat sekali, terlalu putih, itu juga sama anemia. Ini ilmu ini kan untuk mengetahui.
Kemudian juga tidak boleh ada luka. Nah, ini sedikit menyinggung ke arah FMD, food mood disease atau PMK. Ya, kalau pada kondisi penyakit PMK itu langsung ada vesikel atau pelepuhan pada mulutnya. Nah, nanti di awalnya pada bibir, kemudian setelah itu kepada lidahnya radang, kemudian rongga mulutnya juga radang, palatum itu langit-langit, palatum turun gitu namanya. Jadi terjadi peradangan hampir seluruh ruangan rongga mulut atau stomatitis, lidah, bibir, itu semuanya radang. Itu kalau PMK paling spesifik diantaranya itu. Jadi ini sedikit menyinggung gejala spesifik PMK itu sampai stomatitis, sampai lidahnya juga jadi peradangan. Tidak sama kalau apa nggak sampai ke dalam. Tidak, hanya sekitar bibir kalau sama-sama virus. Nah, kemudian setelah mata, hidung, mulut, kemudian mulut ke air liur. Jadi hewan yang normal dia contoh sapi paling banyak berliur, tapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau sapi yang liurnya terlalu banyak, berarti ada katakanlah ketidakseimbangan pH pada rumen, pada lambungnya. Apa? Terlalu asam atau asidosis. Ya, kenapa penyebabnya? Penyebabnya berarti kurang serat kasar atau kurang rumput. Ya, pengobatannya sederhana, kasih rumput atau kasih jerami dengan serat kasar tinggi, nanti dia akan ini. Sama dengan kucing. Kalau kucing kan bukan poligastrik tapi monogastrik lambung. Kalau kucing ngiler, biasanya ya contoh habis kasih obat ngiler, itu dia bisa menetralisir rasa pahit. Dia ngiler. Nanti kalau pahitnya hilang, bagaimana cara menghilangkan? Kasih makanan alaminya kucing, ya ikan atau ayam, cepat menghilangkan kucing. Nah, kemudian terus tidak habis minum obat tapi ngiler terus, tetap ada permasalahan di lambung. Jadi kalau sambil ngiler, intinya semuanya ada permasalahan di lambung. Paham ya di situ ya pertanyaan? Sampai situ ada pertanyaan? Ya, oke. Saya lanjutkan. Kemudian setelah itu lihat kelenjar limfer atau limfoglandular submandibular. Di sebelah sini itu ada kelenjar limfer, sistem pertahanan tubuh. Nah, jika katakanlah ada peradangan pada sekitar mulut atau saluran pernapasan, ini pasti bengkak, entah satu atau dua. Bagaimana tahunya bengkak? Ya, membesar. Kalau kondisi normal nggak akan merata, tapi kalau kondisi sakit dia langsung merata. Entah satu atau dua. Ya, kemudian ketika ditekan dia merasa kesakitan. Itu sistem pertahanan tubuh submandibular. Nah, kemudian setelah itu pemeriksaan pada rambut, terutama pada tengkuk. Pada tengkuknya itu karena bulunya berdiri merinding gitu. Kemudian banyak ketombean, itu mengindikasikan dia kurang nutrisi. Biasanya cacingan lagi, sapi menampak sekali. Kemudian kalau kita lapkan tangan kita ada tubuhnya hewan tersebut, mudah nempel ke tangan kita, artinya bulu mudah rontok. Berarti itu cacingan atau bukan. Intinya kurang nutrisi apapun penyebabnya, entah karena cacingan, entah memang kekurangan pakan. Ini kurang nutrisi. Nah, satu kemudian ke pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Lihat jantung. Jantung itu sebelah kiri. Kalau pada hewan kita mudah, jadi pada selangkangan depan kiri. Jadi kita akan menggunakan detak jantung loop dub. Jadi itu namanya sistole, loop dub itu diastole. Nah, jadi keluar masuk loop dub. Nah, pada saat katakanlah istilahnya hewan normal atau sapi kondisi diam di kandang itu istilahnya jumlahnya paling per menit 72 gitu namanya. Kalau habis exercise atau kalau habis lari-lari itu paling nyampe maksimal 120. Hewan makin besar makin rendah, makin kecil contoh kucing makin banyak. Domba lebih besar, lebih banyak jumlahnya 90-an domba. Jumlah loop dub. Nah, kalau kita menggunakan ada loop dub sel, berarti kemungkinan ada kebocoran jantung. Ada septum antara ventricle sama atrium, antara atrium sama ventricle, antara atrium kanan sama atrium kiri, ventricle kanan ventricle kiri itu semua ada septumnya. Ada loop sel, berarti ada kebocoran di septum atau sekat antara selami dan bilik jantung. Jadi jantung kan sekat 4. Nanti
nanti kesempatan saya terangkan. Jadi jantung seperti itu. Nah, kemudian jantungnya kemudian jumlah pulsnya lebih rendah, lucu, nah, kemungkinan mau mati lambat. Biasanya kalau itu suhu dingin, nah, lucu, kalau mana ya lucu ritmis, dan ritmis boleh, lucu juga nggak boleh, harus ritmis. Ritmis itu berirama, itu jantung. Kemudian setelah itu, makanya kalau dengan jantung dengan jam, kalau lebih kita 1 menit kita hitung dan kita dengarkan dengan baik. Nah setelah itu auskultasi paru-paru itu kanan kiri sama pada rusuk. Nah, pada rusuk nanti kita akan menemukan karena dia tidak bias dengan suara jantung, kita pada sebelah kanan. Pada rusuk nanti kita tampilkan stetoskop pada sebelah kanan. Nanti kalau yang normal hampir tidak terdengar, tapi kalau sudah lambat, jadi hanya hembusan tarikan. Jadi ada inspirasi masuknya udara sama ekspirasi keluarnya udara itu hampir tidak terdengar. Itu berarti normal. Kalau kita tidak mendengar normal. Tapi kalau terdengar cepat, itu berarti satu habis exercise bisa, habis lari-lari contohnya, atau stres juga terdengar cepat. Nah, kalau kembung, contohnya kembung, kalau kembung pada domba misalnya, itu kan rumen itu volumenya meningkat sehingga meningkatkan diafragma, mengakibatkan nafas pendek, gitu. Jadi lebih pendek karena dia berusaha mencukupi oksigen. Makanya kalau kembung pada domba itu fatal, kematian. Matinya bukan karena kembungnya, karena sesak nafasnya. Jadi karena akibat sesak nafas. Nah, makanya penyakit sepele tapi fatal. Nah, tapi kalau ditangani langsung normal gitu. Makanya kalau yang namanya domba atau kambing itu kembung, pasti hilanglah nafsu makannya. Jadi tidak akan mau makan. Sama saat itu dia juga sama, masa hidungnya kering. Kalau kembung masa itu masih kering. Mungkin yang sering bapak-bapak di lapangan tahu ya, bapak nggak tahu. Jadi kalau saya di kembung, masa hidung juga kering. Lihatnya di nafas paling mudah apa? Di perut. Orang perut lebih cepat dan pendek atau dangkal. Nah, kemudian sudah setelah itu misalnya lumen itu pada flank, nanti bisa pada saat praktek lah saya tunjukkan. Jadi flank itu bagian kosong antara rusuk terakhir dengan paha belakang. Itu ada perut kosong sebelah kiri. Itu bentuknya segitiga begitu. Nah itu disitulah tempat lumen. Kalau pemeriksaan lumen itu kalau kita tekan tangan kita sampai masuk, kemudian saling teraba tangan kita dengan lumen, nanti akan ada gerak lumen. Gerak lumen itu secara normal dan hitungan 5 menit itu kurang lebih ada antara 5 sampai 7 dorongan. Jadi refleks itu ya tahu nanti bisa saya praktekkan. Ini ekor, nah ini rusuk nih, ini hewan gitu ya, refleks, ini flank itu di sini flank, ini flank sini, ini kita tangan kita tonjokkan ke sini sampai ke dalam, nanti ada daya dorong itu flank sebelah kiri. Nah pada saat jadi atoni lumen, gangguan pencernaan, lumen kurang bekerja dengan baik, nggak akan ada gerakan lumen. Nah berarti kalau saat seperti itu ada kegagalan pencernaan. Biasanya kalau di lumen itu kan fermentasi. Jadi proses pencernaan pada lumen itu kan pencernaan secara mikrobiologi oleh mikroorganisme, yaitu protozoa, bakteri, jamur, virus. Sehingga makanan yang awalnya zat kasarnya tinggi menjadi sangat lunak. Makanya paling batu ruminansia. Ruminansia itu makanannya paling kasar, keluar paling lembut. Kenapa? Karena pada mikroorganisme. Jadi kembali kepada sering kalau orang pakan fermentasi. Sebenarnya kalau pakan sudah bagus dan enggak punya tujuan lain, ya nanti juga akan tercerna di dalam lumen. Justru kalau katakanlah pakan contoh rumput segar bagus, kita fermentasi, malah menurunkan nilai gizi dari rumput itu sendiri. Nah kecuali, makanya fungsi fermentasi itu memperbaiki pakan yang buruk kualitasnya menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Jadi awalnya contoh katakanlah jelani.
Jerami itu kan hampir nol proteinnya. Ketika kita kemudian seratnya tinggi sekali karena banyak mengandung nitrit sehingga susah tercerna. Romain juga hampir susah mencerna. Nah, dengan kita memfermentasi di luar, akhirnya kita sudah membantu pencernaan dulu, dilunakkan oleh mikroorganisme, oleh bakteri, oleh protozoa, oleh semua. Ya. Kemudian terus bagaimana proteinnya bisa naik? Sebenarnya bukan jerami itu menghasilkan protein, tetapi mikroorganisme yang berkembang tadi itu ketika nanti masuk ke atom langsung mati menjadi protein mikroba. Jadi bukan protein dari jerami itu sendiri, tapi protein mikroba. Jadi bisa dipahami. Nah, contoh kalau konsentrat sudah bagus proteinnya, contohnya adalah sudah 16%, kemudian kita fermentasi ya untuk apa? Jadi kita harus tahu benar. Nah, contoh onggo itu kan proteinnya juga hampir nol. Itu kita fermentasi, oke, akan naik. Nah, tapi kembali kepada hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Jadi contoh onggo itu kan kalorinya tinggi, karbohidrat tinggi. Nah, ketika kita fermentasi, itu nanti dia akan naik proteinnya, protein mikroba, tapi akan turun kalorinya. Karena kalori ini dikonversikan, dirubah oleh mikroba ini menjadi protein. Paham ya? Cuman memang manfaatnya banyak. Contoh kita fermentasi onggo ya bisa menghasilkan vitamin B-kompleks. Contoh kalau di Mayer itu ada produk biozim itu fermentasi selama 24 jam, alhamdulillah bagus. Jadi benar-benar membantu pencernaan. Jadi intinya kalau fermentasi itu untuk memperbaiki kualitas pakan rendah menjadi batas pakan yang lebih baik. Dua, membantu meningkatkan kecerdasan makanan dengan stok kasar tinggi sehingga dia mudah tercerna. Dan yang terakhir adalah kita memeriksa anus. Jadi anus sapi atau hewan apapun itu ketika udah normal bersih, biarpun dia nggak jago, bersih, tidak ada bekas kotoran apapun. Nah, tapi kalau sekitar anus atau bawah ekor itu ada kotoran kering atau yang nempel, berarti ada masalah. Contoh katakanlah dia di anus ini katakanlah ada bekas kotoran yang menempel kering, itu berarti mungkin diare. Kemudian ada bekas lendir yang menempel, jadi ada kemungkinan radang pada rektum atau pada kolon sehingga lendir tersebut atau es itu menempel pada sekitar anus. Jadi yang normal. Kemudian setelah itu lihat disingkirkan dengan feses kotorannya. Jadi feses yang normal itu kalau untuk sapi golongan Bos Indicus ya, Bos Indicus itu contohnya Brahma, Ongol, sapi India. Nah, sapi potong itu kotoran itu normalnya adalah kalau jatuh dia tidak pecah, keras gitu, bentuknya tumpeng. Tetapi kalau sapi dia katakan udah lembek, dua analisis, satu pakannya masalah, dua ada gangguan di pencernaan atau ada infeksi. Tapi kalau sapi-sapi Bos Taurus atau di Eropa, contoh FH, Kanadian dan sebagainya, Jersey, itu kotoran sapinya kalau jatuh memang pecah, tapi tetap dia tidak encer. Tapi kalau kotorannya itu katakanlah dia sampai katakanlah encer, berarti dia sudah masalah, kemungkinan diare. Kemudian kalau keras, cacar kronis. Jadi sampai katakanlah sapi FH, sapi perah itu katakanlah kotorannya keras sekali, itu kalau kita lihat tubuhnya buruk sekali berarti dia cacingan. Kemudian kalau tubuhnya normal, tapi keras sekali, berarti ada masalah kurang air minum, konstipasi dan sebagainya, kurang rumput, pasti akan sinkron produksi susu pasti rendah. Jadi kotorannya keras, susu pasti rendah. Jadi itu harus makan selama dia sehat. Ini mungkin demikian kuliah singkat saya tentang pemeriksaan fisik dan hewan. Jadi dari situ kita bisa menentukan diagnosa sebuah penyakit atau minimal status kesehatan hewan tersebut. Jadi kita tahu oh ini sakit atau sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat masalah akhirat bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat Indonesia, bisa membangun dunia Indonesia sehingga mencerdaskan masyarakat Indonesia sehingga menuju pada kesejahteraan dan bangsa yang mandiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi